Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester genap bahasa Inggris kelas 9. Kita ke soal yang pertama. Baik, sekarang kita lihat soalnya. Who stopped to smell the scent of bread? Kita cari kata-kata stop to smell the scent of bread itu di sini. Siapa sih? He. Ini ada he. He itu kembali ke mana? Ke poor old man. Berarti jawabannya adalah yang B. The old poor man. Next, soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama. Di sini ada kata delicious. Delicious itu artinya adalah tasty. Kalau sour itu artinya asam, bitter itu artinya pahit, dan unpleasant itu artinya tidak enak. Berarti jawabannya adalah yang tasty. Question number 3, what can we learn from the story above? Dari teks itu apa sih yang bisa kita petik pelajarannya? Nah, di sini diceritakan pada suatu hari di sebuah desa di Baghdad ada seorang laki-laki tua. Dia sedang berjalan melewati toko roti. Kemudian dia berhenti mencium aroma roti di sana. Tiba-tiba yang punya toko roti kemudian menangkap si old man itu dan dia ingin membawanya ke kantor polisi. Nah, kemudian datanglah seorang yang sangat bijaksana namanya Junha. Kemudian dia bertanya, ada apa sih ini? Kemudian Junha mendengarkan keluhannya dari si Baker dan kemudian memberikan solusi. Nah, si Baker ini ternyata meminta uang ganti rugi atas penciumannya si Pak Tua karena dia mencium aroma roti, dia meminta ganti rugi berupa uang. Kemudian si Junha bertanya, berapa banyak sih yang kamu mau? Si yang tukang roti bilang 3 dinar. Oke. Kemudian si Junha mengambil uangnya dari kantongnya, kemudian mengocok uang tersebut dan dia bertanya kepada si tukang rotinya, do you hear the sounds of the money? Kamu dengar nggak suara uangnya? Nah, kemudian si yang punya roti tersebut bilang, oh iya, saya mendengar. Kemudian si Junha bilang juga, nah inilah harga dari roti yang sudah dicium oleh Pak Tua tersebut. Nah, jadi itulah ceritanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak seharusnya tidak membayar untuk apa yang tidak didapatkan. Jadi hanya gara-gara mencium aroma roti saja bukan berarti memakannya ya. Hanya mencium roti saja sudah dikira bayar. Apalagi berarti kalau misalnya kita mendengarkan uangnya berarti juga dibayar. Jawabannya adalah yang D. We shouldn't ask others to pay for their target. Question number 4. Kalau di sini ada kata-kata intention, berarti dia di sini menanyakan purpose-nya. Purpose-nya di sini, kita lihat di sini kalau ada once upon a time, berarti ini adalah narrative text. Kalau narrative text tujuannya kalau enggak to entertain, ya to amuse. Nah, kita tinggal nyari ini. Ada kata-kata entertain atau amuse yang mana sih? Ini kan ada kata to amuse the reader. Berarti jawaban adalah yang C. Next, kita lanjut ke soal yang kelima. At the end of the story, how was the elephant hurt? Di akhir cerita, si elephantnya bagaimana? Kita lihat di sini di akhir-akhirnya. The elephant heart was totally set free. They danced with joy. Joy ini artinya bahagia, senang. Berarti yang benar adalah yang was happy. A. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. What is the story about? Tentang apa sih ini? Karena di sini ada kata rose, berarti tentang rose. Ada kata rose-nya bisa di sini dan juga ugly cactus. Berarti jawabannya adalah rose and an ugly cactus. D. Lanjut ke soal nomor 7. From the story, we know that the cactus was. Nah, dia di sini berkata nih, every day the rose would insult the cactus. It looked while the cactus stayed quiet. Meskipun si rose itu sering sekali menghina kaktusnya, tapi kaktusnya tetap diam. Berarti di sini kaktusnya itu sifatnya adalah patient, penyabar. Kalau brave itu berani, wise itu bijaksana. Kalau patient itu sabar, mau dihina seperti apa udah diam aja. Humble, rendah hati. Lanjut ke soal nomor 8. The rose ignored other plant advice to change its attitude because si mawar ini tidak mengindahkan yang namanya advice atau sarannya dari tumbuhan yang lainnya untuk mengubah sikapnya. Karena apa sih? Kita cari di sini.
All the other planes in the garden tried to make Dorothy the sense, but it was too safe by its own good looks. Artinya dia ini percaya diri banget bahwa dia itu yang tercantik. It's believed that it was the prettiest. A. Lanjut soal nomor 9. Why the polar bear name is maritime bear? Kita nyari kata-kata maritime bear di sini. Yang mendekati kata-kata maritime bear itu adalah ini ya. Maritime bear hence its name maritime bear. It spent most of its time at sea. Dia menghabiskan seluruh waktunya di laut. Jadi disebutlah yang namanya maritime bear. Berarti jawabannya adalah because the polar bear spent of time at sea. D. Next question number 10. From the text we know that. Nah, kalau ada kata-kata know, berarti kita harus nyari satu-satu dulu di sini. Yang A. The polar bear spent much time on land. Padahal di sini dikatakan dia menghabiskan waktunya kebanyakan di sea, sedangkan di sini land berarti salah. Yang B. An adult female weighs about 200 up to 340 kilograms. Kita lihat di sini apakah iya kalau di sini itu ada adult male ini 400 sampai 680 kilograms, while an adult female is about half. Ini separuhnya. Jadi kalau separuhnya 400 sampai 180 adalah 200 sampai 340 kilogram. Yes, benar. Atau yang C, the polar bear are born on sea. Di sini dikatakan bahwa dia itu lahirnya ada di land. Bear was born on land. Berarti salah, ini di C. The polar bear lives in the Atlantic Ocean. Di sini dikatakan Arctic Ocean. Berarti salah. Jawaban yang betul adalah yang B. Next question number 11. What is the main paragraph? What is the main idea of paragraph 1? Apa di paragraf pertama itu ternyata apa? Buffalo are big, strong, colored formalias. Nah, kalau udah ngomongin gini berarti ngomongin tentang karakteristik. Next question number 12. What do they like to do? Nah, sama kayak like itu berarti sama dengan kayak love di sini itu ada pada they love to wallow in mud. Berarti jawabannya yang C. They like to wallow in. Next question number 13. What is the writer purpose of writing the text? Ada Jasmine di sini. Berarti kalau ini tentang tumbuhan, ini berarti adalah report text. Ya, kalau report text tujuannya adalah describe in general. Yang ada kata-kata describe in general itu yang mana sih? Ini kan description, general, inform, the general description of Jasmine. A. Next question number 14. In planting jasmine, the soil should be kept moist to make it. Kita lihat di sini, ini ya. The soil in the pot should be kept moist, but possible of the water to go through it for optimum growth. Berarti tujuannya adalah agar pertumbuhannya optimal. Berarti yang D. Question number 15. From the text, we can conclude that. Kalau ada conclude, berarti kita harus baca satu-satu dulu. Yang pertama, jasmine can grow up 4 meters high. Di sini dia dikatakan bisa tumbuh sampai 3 meter, bukan 4 meter. Jadi salah juga. Yang B, jasmine flower can live low and curve. Padahal di sini bukan ini, dia digunakan untuk use for soothing headache and stimulating brain and restoring spleens. Berarti juga bukan. Jasmine release the most fragrance in the evening. It release its fragrance mostly after the sunset. Sunset, matahari tenggelam, especially nearing the full moon. Berarti evening ya, kalau sunset ya berarti benar nih. Atau yang D, jasmine is native flowers in Europe. Padahal di sini dikatakan jasmine is native flowers South Asia, Africa, and Australia. Berarti ini salah. Jawaban yang benar-benar adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 16. Nah, where does it come from? Ini adalah angklung di sini. Angklung ini dari mana sih? Dia dikatakan from the Sundanese culture West Java, Jawa Barat. Manakah yang termasuk Jawa Barat? Bandung. Soal nomor 17. Angklung bla 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 of bambu. Terbuat ya. Terbuat berarti is made. Terbuat is made. Ada di sini. Is made of bambu.
Next, soal nomor 18. Why can't I find my script file on the laptop? Oh, kenapa ya saya nggak bisa menemuin script file saya di laptop? Oh, it's already gone. Karena laptopnya memperbaiki atau diperbaiki? Diperbaiki kan makanya fix ya. Diperbaiki. Kalau diperbaiki berarti dia jenisnya adalah passive voice. Karena di sini ada kata yesterday, berarti kalau passive voice-nya dalam bentuk past, to be yang digunakan adalah was atau were plus verb 3. Nah, kita tinggal lihat nih, ada kata was di sini. Karena ini laptop cuma satu, berarti pakainya adalah was. Berarti was fixed. C. Next question number 19. He is panic because his name blah 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 by director. Ada kata by, berarti ini adalah passive voice. Kalau passive voice, berarti ini harus pakai to be is atau are. Karena namanya his name itu cuma satu, berarti pakainya adalah is. Is apa? Is plus 3. Berarti apa sih? College. Berarti jawabannya adalah yang D. Next. Question number 20. The passive voice form from the sentence is they sang some love songs last night. Karena di sini pakainya sang, ini adalah verb 2. Berarti kalau verb passive voice-nya berarti pakainya was atau were. Ingat, pokoknya kalau misalnya dia verb 2, pakainya was atau were plus verb 3. Kita tinggal ingat ini yang pakainya was atau were plus verb 3 yang mana sih? Karena di sini love song ada S-nya, berarti lebih dari satu, berarti pakainya yang were. Kita lihat, ini is bukan, ini bisa berarti was, ya, bisa berarti were sung. Oke, jawabannya adalah yang B. Some love songs were sung by them last night. Next, what can people probably find in the store? Karena ini adalah bentuknya iklan, ini advertisement, ada provide sport and equipment and accessories. Aksesoris ini bisa berupa goggles, kacamata. Kalau gitar enggak, bicycle enggak, refrigerator apa lagi? No. Lanjut, soal nomor 22. From the text we conclude that store, bisa kita simpulkan bahwa, baca satu-satu dulu. Yang pertama, the store open every day. Ya, dari Monday sampai Saturday, Sunday pun juga buka. Berarti open every day, bisa juga. It's like an old dress, padahal di sini adalah new, berarti salah. Sell product in high price. Di sini ada affordable. Berarti tidak. Close Sunday evening. Tutupnya di jam 3 sore. Berarti ini juga bukan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Opens every day. Lanjut lagi nomor 23. Affordable. Close meaning of affordable is affordable adalah terjangkau. Berarti low cost. The text is written in order to. Nah, kalau ini jenisnya adalah advertisement. Kalau advertisement tugasnya adalah to persuade. D. Oh, lagi-lagi ada kata delicious di sini. The only close meaning with tasty. Lanjut, ini soal tentang lagu From Queen by Beach Bunny. Based on the song, she talks that what can attract men these days is any following, kecuali. Apa sih di sini disebutin? Ini ada Blue Eyed Bunny, Perfect Body, ini Sugar Projects, iya, yang tidak termasuk except, berarti yang Smart Brain. Karena di sini nggak disebutin Smart Brain. Soal terakhir, what is the moral value of the songs? Apa sih moral value yang bisa kita berikan? Karena ini adalah lagu ini menceritakan tentang insecurities-nya seseorang, bahwa kita seharusnya mencintai tubuh kita apapun bentuknya. Berarti jawabannya yang no matter what the shape their bodies are, mereka harus mencintai diri mereka sendiri. B. Oke, simple. Itu tadi beberapa contoh latihan soal penilaian tengah semester kelas 9. Semoga bermanfaat buat kamu. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!